Gus Miftah bela Gibran soal isu dinasti, singgung Megawati hingga Gus Dur. Saya itu paling nggak sepakat dengan istilah bahasa dinasti ya. Kembali masalah jabatan itu kan kembali ke Lauhul Mahfuz. Kayak kedepannya Mas Gibran ini jadi wali kota atau jadi gubernur, bahkan lebih dari itu kan sudah ada kan di Lauhul Mahfuz. Kita mau ngomong dinasti kayak apa kalau Allah nggak mengizinkan juga nggak bisa. Kan begitu kan? Ada bahasa mahfudzat dalam pondok itu begini. Innal fata mayakuluha anada. Seorang pemuda itu mengatakan ini loh saya. Laisal fata mayakulu kana abi. Bukanlah pemuda itu mengatakan ini loh bapak saya. Ya, saya hanya bisa berharap Mas Gibran itu nggak ada bayang-bayang bapaknya. Kesuksesan beliau ke depan ya karena this is me gitu. Ini saya Gibran, bukan ini saya anaknya Pak Jokowi. Nah, ini di hadapan orangnya saya matur seperti itu ya. Sehingga ya orang kemudian ketika melihat Mas Gibran itu yang dilihat prestasinya, bukan anaknya siapa. Itu bagi saya sebagai sahabat beliau jauh lebih nyaman. Itu tahun 21 sebelum dia wali kota, proses pemilihan wali kota Solo dari ranting cabang sampai ini sudah terproses 4 bulan dan sudah final memilih Teguh Purnomo dan Teguh Solo. Tetapi Jokowi meminta ke Ibu Mega agar biar anaknya. Anaknya. Jadi ini khusus Presiden Jokowi minta ke Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan supaya anaknya bisa maju wali kota Solo. Ini PP 25, peraturan partai 25 itu mensyaratkan paling tidak minimal 2 tahun sudah ada di partai. Ya, menjadi kader. Dan kemudian pemilihan calon wali kota itu proses dari bawah. Dan itu sudah dijalankan. Mega karena dia mungkin sayangnya sama Jokowi, dengan hak prerogatif dia diabaikanlah itu. Diistimewakanlah ini. Kita jangan hanya melihat politik dinastinya, cara berpolitiknya itu, tapi juga melihat bahwa cara berpolitik itu ternyata sangat kotor karena ia menggunakan institusi-institusi yang tidak seharusnya disalahgunakan. Dan ini dikarenakan tentu saja dalam konteks politik dinastinya Jokowi dan Gibran, Jokowi masih berkuasa sehingga tangan-tangan kekuasaan itu bisa efektif dilakukan. Soal bahayanya politik dinasti ini dan manakala kekuatan negara ini dipakai gitu ya untuk menguntungkan satu atau calon tertentu, ya disitulah kemudian kita sudah bisa membayangkan ke depan pemerintahnya kira-kira akan seperti apa dengan penggunaan alat kekuasaan alat negara ini. Walaupun peluang jadinya masih ada ya, kita tahu juga seperti di Filipina. Sara Duterte itu bisa menjadi wapres kan akhirnya kan, dan dia tentu saja didukung oleh ayahnya, dan ini bisa sangat mungkin juga terjadi di Indonesia. Dan kalau ini terjadi ya kalau gue pikir bahayalah, ini nggak baik lah untuk demokrasi gitu ya. Lagi panen hujatan ini kita. Jadi gue kepikiran istilah dulu ya Pram Kang. Dulu itu ada istilah banyak anak banyak rezeki. Sekarang banyak anak banyak jabatan. Hati-hati loh, begitu bapak ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Miring-miring, maksudnya miring-miring apa nih? Kalau miringnya harus ke Gibran, bahwa kalau ke Gibran dianggap tidak miring, kalau ke Pak Ganjar miring, kalau ke Pak Anies miring. Tapi gimana nih, saya nggak ngerti pengertian miring-miring dan akan saya awasi sendiri setiap hari. Pak Presiden, saya rakyat Bapak, Pak. Saya ingin tahu maksud Bapak itu apa. Kok jadi takut saya ya? Ini tadi Pak Harto aja kayaknya nggak pernah begini loh. Jangan miring-miring. Kalau miring saya hilangkan. Salahnya itu kayak ancaman ya? Ya ancaman lah. Sumbatan yang terasa di dalam masyarakat itu bisa meledak. Dan opini publik itu bisa mendrive sebuah kekuatan besar. No one can stop that. Opini publik. Opini publik ketika terbentuk itu bisa menggerakkan. Jangan lupa loh, Indonesia itu lahir dari manusia pergerakan. Dari darah our DNA itu DNA pergerakan. Belum pernah ada dalam sejarah politik Indonesia, kecuali Budi Soekarno ya. Anda bisa lihat misalnya, Soeharto misalnya berusaha untuk menjadikan anaknya sebagai menteri aja baru tutup, baru akhir-akhir. Ya kan? Tapi Jokowi cukup hanya 5 tahun, 6 tahun, mantu dan anaknya bisa menjadi gubernur dan wali kota. Itu betapa powerful pun gitu loh. Dan orang tidak bisa mengatakan bahwa itu mereka berkompetisi dengan fair. Kenapa? Karena tetap influence Jokowi itu ada di balik itu semua. Anda lihat di luar negeri misalnya, politik dinasti itu bisa Kennedy misalnya. Kennedy itu kan maju setelah yang satu
turun. Atau George Bush misalnya. George Bush maju, kemudian anaknya maju ketika dia sudah tidak jadi presiden. Tapi kalau Jokowi, anaknya maju ketika dia masih tetap jadi presiden. Orang milih bagaimanapun juga karena ada pengaruh bapaknya. Tidak mungkin juga gitu loh. Setidaknya 20-30% orang milih karena bapaknya. Jadi politik dinasti itu sejak awal sebenarnya sudah dibangun oleh Jokowi. Majunya Gibran Rakebuming Raka sebagai bacawa pres mendampingi Prabowo Subianto memunculkan isu politik dinasti. Terkait hal itu, pendiri Ponpes Ora Aji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah membela Gibran. Dinasti itu menurut saya seperti Korea Utara, Kim Jong-un punya anak tanpa pemilihan demokratis, Kim Jong-un kemudian jadi presiden. Kata Gus Miftah usai mengisi ceramah di Masjid Al-Husna Pakuwon Mall Jogja, Kamis 2 November 2023. Gus Miftah kemudian menyinggung kiprah beberapa keluarga politisi di Indonesia, termasuk kiprah keluarga Megawati Soekarno Putri. Dia bilang jika menyebut majunya Gibran sebagai upaya melanggengkan politik dinasti, itu tak ubahnya dengan langkah Megawati. Pak Soekarno punya anak Bu Megawati punya anak Mbak Puan Maharani, Pak SBY punya anak AHY, Gus Dur punya anak Yeni Wahid, tapi kenapa yang dibilang dinasti cuma Mas Gibran saja? Kalau masuknya Mas Gibran dibilang dinasti, ya berarti Anda ingin mengatakan Bu Megawati juga dinasti, bebernya. Baginya, siapapun punya hak untuk maju, termasuk Gibran yang merupakan anak presiden. Jadi ini kembali kepada masalah kemampuan dan profesionalisme. Kalau memang dia anaknya Pak Jokowi dan dia punya kemampuan, kenapa enggak, ucapnya. Di sisi lain, majunya Gibran menurut Gus Miftah disebut sebagai kemenangan anak muda. Dia menilai pasca putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres, anak muda menjadi punya banyak kesempatan untuk berperan dalam kaderisasi kepemimpinan Indonesia. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti atau apapun juga. Saya hanya peduli terhadap nasib bangsa ini ketika hukum bisa dimainkan oleh penguasa. Itu pengkhianatan terhadap reformasi namanya. Seharusnya Pak Jokowi itu gelisah ketika namanya ditarik-tarik dalam melegalkan permasalahan di Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa Pak Jokowi nggak melarang saja anaknya yang belum cukup umur sesuai konstitusi supaya tidak ikut Pilpres 2024 ini? Apalagi Pak Jokowi kan tahu kalau ipar Bapak yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ini. Atau apakah Bapak juga menikmatinya dengan dalih demokrasi, dengan dalih biarkan rakyat yang memilih, tapi konstitusi yang bilang bahwa anak Bapak belum cukup umur itu ditabrak juga. Itu kan munafik namanya. Kalau di mata jenengan Mas Gibran itu sosok seperti apa? Jadi begini ya, salah satu sifatnya Nabi Muhammad itu adalah humble, supel, sederhana. Artinya dari sisi itu kita melihat ya Mas Gibran itu ya sederhana banget. Anaknya presiden penampilannya biasa saja. Bahkan orang Solo kaosnya Persebaya. Itu coba jadi yang nggak nampak lah kemewahan seorang anak presiden yang menjadi wali kota dan lain sebagainya. Ini juga menegaskan, kan selama ini kita tahu ya bahwa dinasti politik itu sudah banyak sebenarnya di daerah, sudah lama sekali dikritik, sudah lama sekali. Nah, dengan dibawanya ke level nasional, seakan-akan ada penegasan bahwa ini hal yang lazim dilakukan bahkan di tingkat nasional. Artinya nggak akan ada cara pandang baru untuk berpolitik yang lebih sehat. Jangan-jangan ke depannya akan lebih banyak lagi dinasti politik yang akan muncul karena ini jadi seakan-akan sesuatu yang benar. Dan yang tambahan lagi adalah karena dinasti politik ini akhirnya menghasilkan pemimpin yang sebenarnya kapasitas politiknya kurang, hanya mengandalkan hubungan kekerabatan. Kan kalau Anda masih ingat, lawannya Gibran itu kan dipanggil ke istana pada saat itu, yang beredar cerita bahwa ditawarin jabatan lain, bla dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau Anda melihat politik dinasti itu hanyalah pada sisi dia dipilih dan silahkan rakyat memilih, saya kira nggak bisa seperti itu. Paling tidak dilihat juga proses kandidasinya.
satu ya, jadi harus dilihat kandidasinya. Kalau kandidasinya diambil betul-betul berbasis rakyat, berbasis tanggapan publik, saya kira bisa make sense. Tapi kalau ada peran serta secara dinasti politik kekeluargaan untuk mendorong itu, saya kira itu politik dinasti. Yang kedua adalah tentu apakah ada atau tidak kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh dinasti sebelumnya atau dimiliki oleh bapaknya itu atau ibunya itu dipakai dalam proses pemenangan. Saya kira agak sulit ya, agak sulit kita bisa memisahkan apakah betul-betul proses yang terjadi itu di sana itu minim tanpa kerja-kerja. Nah, biasanya proses-proses kandidasi, proses-proses mengajukan orang tertentu berdasarkan hubungan kekeluargaan atau dinasti atau kemudian heredit, itu kan biasanya dianggap sebagai bagian dari konsep primordial.